Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Muslimah Anggraini, NIM 18.32043, Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu mengenai apa penyebab korupsi dan dampak apabila terjadinya korupsi. Jadi, langsung saja, korupsi adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang terjadi di masyarakat. Korupsi tersebut dianggap sebagai kejahatan karena mereka yang melakukan korupsi tidak memikirkan di luar sana nasib orang-orang miskin, dan mereka hanya mementingkan kepentingan dan kepuasan tersendiri. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu yang pertama adalah iman yang tidak kuat atau iman yang lemah. Orang-orang yang memiliki kelemahan iman sangat mudah sekali untuk melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi contohnya. Apabila iman orang tersebut kuat, mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi ini. Selanjutnya, sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut, artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Kemudian, gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi, karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros itu, hal itulah yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang keempat, moral yang kurang kuat. Manusia yang memiliki moral yang kurang kuat, artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Selanjutnya, faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya, siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Kemudian, faktor hukum. Hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Desakan kebutuhan ekonomi dengan keadaan ekonomi yang sulit atau semua serba sulit, berbagai tindakan apapun akan dilakukan oleh seseorang guna untuk mempermudah kebutuhan ekonomi seseorang. Salah satunya adalah dengan melakukan tindakan korupsi. Kemudian, lemahnya penegakan hukum merupakan faktor berkembangnya tindakan korupsi. Penegakan hukum yang lemah ini dapat menghindarkan para pelaku korupsi dari sanksi-sanksi hukum. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dapat menyebabkan masyarakat tidak tahu tentang mengenai bentuk-bentuk tindakan korupsi, ketentuan dan juga sanksi hukumnya, dan juga cara menghindarinya. Akibatnya, banyak sekali di antara mereka yang menganggap biasa terhadap tindakan korupsi. Bahkan mereka pun juga akan melakukan hal tersebut. Kemudian, pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan yang baik akan berdampak baik juga bagi orang yang berbeda di lingkungan tersebut. Tetapi, bagaimana jika di lingkungan tersebut penuh dengan tindakan korupsi dan lain-lain? Maka orang tersebut juga akan terpengaruh dengan tindakan kriminal, contohnya korupsi. Kemudian, dampak dari tindakan korupsi jelas menimbulkan dampak negatif. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan politik dan ekonomi, etika profesional dan moralitas, serta kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan demografi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan, karena tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi,
suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara tersebut. Nah, mungkin itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.